mengambil keputusan, tahu lah Desember Barat 07 itu memang kita banyak mengalami kejadian-kejadian yang terkait dengan dilema etika. Misalnya apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tadi kan kita udah jelasin ya contohnya ya yang cuti ya. Nah, hal yang paling saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut mengacu pada aspek legalitas dan regulasi. Jadi hukum yang kita pakai itu payung hukum. Tadi saya ngomongin PP 94 tahun 2021 gitu. Walaupun di dalamnya seringkali juga melibatkan perasaan dan rasa kasihan, itu udah pasti. Jadi kalau mungkin ya teman-teman, ini Bu Ai kaku banget sih, ada saya sisi kasihan gitu, rasa perasaan bersalah gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi yang kita pakai adalah aspek legalitas dan regulasi. Jadi aturannya apa? Jadi itu yang jadi standar kita dalam pengambilan keputusan ketika berada dalam suatu organisasi. Ini aspek hukum yang kita pegang dan tentunya kita kan harus profesional dan bertanggung jawab ya. Itu yang harus menjadi panduan dalam aturan kita di dalam mengambil keputusan, dan itu yang paling efektif. Makanya kalau kita udah ngomongin dasarnya hukum, itu udah nggak ada perasaan. Ini saya salah nggak ya? Enggak, karena kita harus mengikuti aturan atau regulasi yang berlaku. Harus taat sesuai dengan Walaupun mungkin ada di beberapa sisi kita timbullah sisi-sisi kemanusiaan ada, tapi balik lagi ketika itu sudah berkepanjangan, balik lagi regulasi yang harus kita lakukan, sisi hukum yang harus kita tegakkan. Dan pasti ada tantangannya nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Ya pasti ya. Kira-kira apa yang sering kali berat itu adalah menaklukkan perasaan bersalah. Ya, iya, jadi itu berat. Bahkan mungkin ada omongan di belakang gitu ya. Kalau ibu sih balik lagi sih, ketika ada omongan di belakang, yang paling tahu pada saat kita mengambil keputusan itu kan ada pimpinnya ya. Kan nggak saya sendiri, pimpinnya juga tahu gitu. Kemudian kita melibatkan perasaan bersalah, belas kasihan, kemudian ada hubungan kedekatan. Pegawai yang cuti itu kan dua-duanya tetangga ibu. Bahkan iya, untuk kasus ini kita kena ngomongin cuti deh ya. Pada saat pandemi beliau tidak mengurus cuti kan karena memang pelajarannya PJJ masih bisa di-cover oleh anak istrinya misalnya kan gitu, atau oleh anak dan suaminya gitu kan. Nah, pada saat PJJ selesai kita harus tatap muka. Itu kan udah satu absen sudah tidak bisa, di sekolah sudah tidak bisa. Ini yang harus ditangani, perasaan kedekatan ini harus ditekan sedemikian rupa. Kemudian ada lagi pertimbangan kemanusiaan. Kalau seperti ini dia punya utang apa enggak ya, nggak dapat TKD gitu kan, balik lagi. Nah, kalau kita bicaranya lagi ada regulasi, ada aturannya, ada ranah hukumnya gitu, maka kan teman-teman juga bakal jadi calon pemimpin ya. Nanti lihatlah bahwa apapun yang kita jalankan kembali kepada aturan yang berlaku dan kepegawaian dan lain-lain. Nah, sisi kemanusiaannya itu kita walaupun menjadi satu perang batin ya harus kita tekan, ya kan kita juga bisa bersikap tidak harus dengan emosi ketika perlu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jaga? Iya, pertanyaan ini pedas sekali diajukan oleh CGSP di Desember Barat 07 ya. Jadi kalau jadwal pembinaan, biasanya kan dilema etika juga nanti terkait dengan pembinaan ya. Pembinaan itu kita melakukan sebenarnya evaluasi itu sekalian sebulan sekali, ya kan, di awal atau bisa juga di akhir bulan ya, itu sudah. Nah, ketika mengalami kasus-kasus yang sifatnya insidensial seperti kasus
tadi yang ibu ceritakan ini masuk nih dalam wawancara yang terbaru ya. Nah itu ibu menangani langsung kan, jadi ada yang terjadwal ya, jadi secara kaudik ya, secara kaudik itu dilakukan sebulan sekali. Kemudian juga kita ada program manajemen office yang memang dilakukan 2 bulan sekali karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renis Kristiani. Saya CGP Angkatan 9 dari SDN Semper Barat 07 dari DKI Jakarta. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01. Mohon kesediaannya Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Relis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Winiarti Lestari. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01 Jakarta Timur. Saya adalah guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Oke, sebelumnya mohon izin ya Ibu mengganggu waktunya. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan, terutama masalah dilema etika ya Bu, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, terima kasih Ibu Relis. Untuk dilema etika itu saya mengidentifikasinya ketika menemukan suatu permasalahan yang benar sama benar gitu. Jadi ketika ini benar keputusan mana yang saya ambil gitu. Padahal ini dua-duanya benar gitu kan ya. Nah dari situlah muncul yang namanya dilema bingung gitu. Karena dua-duanya benar, tapi kan tetap kita harus ambil keputusan itu. Jadi saya mengidentifikasinya ketika ada keputusan yang membuat kita secara hati nurani, secara pikiran harus lebih memikirkan lagi, harus lebih mempertimbangkan lagi karena memang dua-duanya benar gitu ya. Jadi ya di situ muncullah yang namanya dilema etika. Syukur sekali ya Bu ini ya. Kemudian bagaimana nih sesuai dengan aturan ya Bu ya? Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, apakah ada tantangan nih Bu ya tersendiri dalam Ibu mengambil keputusan yang merupakan dilema etika tersebut? Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua orang. Gitu. Jadi keputusan yang kita ambil ini tidak bisa memuaskan semua orang. Buat saya itu tantangan banget gitu. Kita kan pengen keputusan yang diambil itu bisa memuaskan semua orang, tapi ternyata memang nggak bisa gitu ya. Jadi keputusan yang diambil tidak memuaskan semua orang, kemudian keputusannya itu jadi apa ya namanya ya, ada pihak yang merasa kecewa gitu deh. Itu tantangan sih, tapi lagi-lagi bagaimanapun keputusan itu harus diambil, yang pasti keputusannya itu sesuai aturan dan juga fokus utamanya adalah di murid. Duh, menarik sekali ya Bu ya. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya nih ya Bu ya, Ibu memiliki jadwal atau apakah Ibu punya jadwal rutin atau sebuah agenda dalam penyelesaian sebuah kasus dilema? Iya, kalau jadwal tergantung masalahnya gitu. Karena ada masalah yang apa ya penting dan mendesak gitu ya, yang harus diambil keputusan cepat. Nah itu kita ya case by case gitu ya. Lalu ada juga keputusan yang penting tetapi tidak mendesak gitu waktunya. Nah kalau untuk keputusan yang penting dan tidak mendesak, kita bisa ambil banyak masukan dari pihak lain, kita lebih banyak cari informasi yang relevan dengan itu, kemudian kita bisa banyak waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan lebih mendalam. Nah kalau di sekolah ini biasanya saya buat
briefingnya ada briefing mingguan, kemudian ada rapat bulanan, rapat dinas bulanan, kemudian ada tengah tahun dan di akhir tahun ada rapat kerja. Jadi biasanya untuk keputusan-keputusan yang penting gitu ya, tapi tidak mendesak itu dijadwalnya gitu. Jadi di briefing mingguan, lalu di rapat bulanan, dan juga di rapat kerja di akhir semester maupun di akhir dan awal semester, maupun rapat kerja di akhir dan awal tahun. Berarti waktunya tergantung kebutuhan kapan Ya, penyelesaiannya ya ya Bu ya. tergantung kasusnya gitu ya. Oke, wah sulit sekali ya. Mungkin apakah ada faktor atau orang-orang yang selama ini membantu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Tetap bagaimanapun keputusan kita yang putuskan, tetapi bahan pertimbangan dan masukan itu tetap saya juga mempertimbangkan input-input, saran, pertimbangan dari stakeholder yang ada di sekolah, misalnya dari manajemen sekolah, ada bendahara, ada wakil kepala sekolah, guru senior dan lain sebagainya. Kemudian juga dari secara struktural dari atasan, baik dari pengawas, dari satlak maupun sudin dan dinas pendidikan dan seterusnya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu kita mempertimbangkan banyak hal gitu. Wah, sulit sekali nih Bu ya. Mungkin ya Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Dari hal-hal yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika tersebut ini? Ya banyak sih yang bisa dipetik. Yang pertama itu ternyata saya harus lebih mengasah empati, mengasah intuisi gitu ya. Karena bagaimanapun keterampilan pengambilan keputusan itu nggak bisa instan, jadi butuh proses gitu kan. Jadi memang sebagai manusia gitu ya, baik guru maupun secara kepala sekolah, kita harus terus belajar, terus mengupgrade kompetensi kita dalam banyak hal gitu ya, memperluas wawasan, dan juga satu yang penting harus selalu reflektif gitu. Wah, syukur sekali ya Ibu ini ya. Terima kasih Dari wawancara ini itu saya dapat banyak ilmu sekali dari Bu ini, bahwa dalam suatu pengambilan keputusan dilema etika kita harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita harus merujuk bahwa kepentingan siswa atau kepentingan murid adalah sesuatu di atas segalanya ya Bu ya. Yang utama ya Bu ya. Dan demikian wawancara saya hari ini dengan Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada saya dapat menjadi bekal yang baik untuk saya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini. Terima kasih Bu Elis.